Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hermeneutika menurut Nars Hamid Abu Zaid dan Fazlul Rahman. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Putri Nabila dengan NIM 303230045 dari program studi tasawuf dan psikoterapi Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang pertama, ada biografi tentang Nars Hamid Abu Zaid. Beliau sendiri lahir di desa Kohafah, Tantam, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Nars Hamid Abu Zaid telah menjadi dikenal oleh akademisi dan cendekiawan muslim selama sekitar 10 tahun terakhir. Nars Hamid Abu Zaid sendiri mampu menghafal 30 juz Al-Quran ketika dia berusia 8 tahun. Di luar pendidikan formal, beliau menulis kitab Mafhumun Nars atau Rereading Text, dan ia menjadi guru sekolah dasar di kampung halamannya pada tahun 1951. Beliau melanjutkan ke sekolah menengah umum Al-Azhar setelah menyelesaikan sekolah dasar. Namun, mengingat keinginan kuat sang ayah untuk sekolah kejuruan, beliau memutuskan untuk masuk ke sekolah teknologi di distrik Kafru Zayan, berprovinsi di Gorbiyah. Setelah itu, beliau menyelesaikan studinya dan mendapatkan diploma setingkat SMA. Beliau juga bekerja di sebuah perusahaan kabel selama beberapa tahun terakhir, yaitu pada tahun 1961 sampai 1968. Nars Hamid Abu Zaid sendiri masuk ke Fakultas Adab Universitas Kairo pada tahun 1968. Beliau semakin erat dan kuat dengan dunia keilmuan. Beliau lulus dari sekolah bergensi ini pada tahun 1972 dengan nilai yang memuaskan pada saat itu. Nars Hamid Abu Zaid sendiri memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan studi pasca sarjana atau S2 di universitas yang sama. Pada tahap ini, beliau juga menulis tesis yang berhasil, yang berjudul Qadiyah Al-Majaz fi Al-Quran Inda Mu'tazilah pada tahun 1976. Beliau memperoleh gelar doktor dari Universitas Kairo pada tahun 1981. Ta'wilu Al-Quran Inda Muhyiddin Al-Arabi, karya Nars Hamid Abu Zaid. Beliau menerima penghargaan tingkat pertama pada 4 tahun pada bulan 1985 hingga Juli 1989. Beliau mengajar bahasa Arab di sana. Kemudian Nars dihukum sebagai murtad, atau peristiwa ini disebut juga sebagai Qadiyah Nars Hamid Abu Zaid atau permutatan. Nars tidak berhenti di situ, tetapi berlanjut hingga pengadilan di banding Kairo menetapkan Nars harus menceraikan istrinya. Beliau percaya bahwa tindakan ini adalah upaya untuk mempertahankan dominasi kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Yang kedua, seputar masalah teks dan konteks. Menurut Abu Zaid, interpretasi teks agama, Al-Quran dan hadis Nabi adalah salah satu cara yang sangat penting, jika bukan yang terpenting, untuk mengkomunikasikan ide-ide dan perspektifnya dalam wacana agama. Untuk menghasilkan makna teks, interpretasi yang benar membutuhkan analisis berbagai tingkat konteks. Wacana agama, bagaimanapun, biasanya mengabaikan beberapa tingkat konteks ini, jika tidak seluruhnya, untuk melindungi makna yang telah ditetapkan sebelumnya. Teks tersebut terkait dengan ruang dan waktu dalam arti historis dan sosiologis, dan sumber ilahi. Mereka tidak mengesampingkan keberadaannya sebagai teks linguistik dengan segala implikasi kebahasaannya. Fokus kami hanya pada beberapa konteks terpenting karena kami menghadapi masalah konteks, pembentukan teks, dan pembuatan maknanya, bahwa jika istilah konteks hanya digunakan satu kali,
Ia dapat digunakan dalam berbagai cara. Jenis teks dalam bahasa ilmiah sangat beragam, dan variasi ini semakin luas ketika berbicara tentang teks dalam arti semiotik. Oleh karena itu, ada beberapa tingkat konteks yang dapat disebutkan di sini, yaitu konteks eksternal, misalnya interaksi antara orang, terus konteks internal yang misalnya korelasi antara elemen, dan konteks linguistik seperti contohnya komposisi kalimat, dan terakhir konteks pembacaan atau penafsiran. Lalu yang ketiga ada kritik atas teori hermeneutika menurut Nars Hamid Abu Zaid. Menurut Adian Husaini, penjelasan Nars Hamid Abu Zaid tentang Al-Quran di atas bukan hanya bertentangan dengan pengertian umum tentang Al-Quran, tetapi juga telah membubarkan konsep wahyu dalam Islam. Karena cara pemahaman Abu Zaid bahwa kemutlakan dan sakralitas Al-Quran hilang dan menjadi teks manusia ketika masuk dalam pemahaman Nabi, diaplikasikan dalam kehidupannya, dan disampaikan kepada umatnya akan membatalkan konsep wahyu yang dikenal oleh umat. Umat Islam setuju bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara lafaz wa maknan, atau yang berarti lafaz dan maknanya, melalui perantara Jibril alaihissalam, kemudian disimpan dalam mushaf, disampaikan kepada para sahabat, dan diwariskan kepada tamu keragaman dari generasi ke generasi. Pernyataan Abu Zaid bahwa Al-Quran adalah produk budaya, peristiwa sejarah, dan teks linguistik mengarah pada gagasan bahwa berbagai elemen politik, ekonomi, dan sosial membentuk pembentukan Al-Quran. Oleh karena itu, ciri hermeneutika utama yang dikembangkan oleh peradaban Barat yang tidak sejalan dengan Islam adalah memahami agama dengan mendudukannya dalam ruang sejarah, bahasa, dan budaya yang terbatas. Nars Hamid Abu Zaid menyarankan untuk mengunci firman Tuhan dalam ruang dan waktu sebagai pembaca yang memutuskan bagaimana teks dimaknai, kemudian membatasi makna Al-Quran ke zaman tertentu. Adapun biografi tentang Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan di Hazara yang sekarang bagian dari Pakistan pada tanggal 21 September 1919. Hazara adalah rumah bagi banyak pemikir Islam terkemuka seperti Syekh Waliullah Al-Dahlawi, Sayyid Ahmad Khan, Amir Ali dan Muhammad Iqbal. Jadi tidak mengherankan bahwa Rahman berkembang menjadi seorang pemikir yang mandiri, terutama karena dia dibesarkan dalam keluarga Hanafi yang cenderung menggunakan rai dari riwayat. Rahman telah melepaskan diri dari ikatan mazhab dan mengembangkan pemikirannya secara bebas sejak berumur belasan tahun. Beliau juga mendapatkan pendidikan dasar di madrasah dan orang tuanya adalah ulama konvensional. Pada tahun 1933, beliau melanjutkan pendidikannya ke institusi modern di Lahore. Dia memperoleh gelar Bachelor of Arts di Punjab University, jurusan Bahasa Arab, dan memperoleh gelar Master of Arts pada tahun 1942 di universitas yang sama. Pada tahun 1946, Rahman pindah ke Inggris untuk belajar di Oxford University. Keputusan yang dianggap berani karena dianggap aneh jika seorang Muslim. Pemikiran Rahmat tentang hermeneutika Al-Quran tidak berasal dari pemikiran yang utuh. Beliau tidak mengatakan atau mengeklaim bahwa beliau menganut satu jenis hermeneutika. Namun, Rahman menggunakan interpretasi teks daripada tafsir konvensional, menggunakan pemahaman yang berasal dari Barat, tetapi tetap menerima ide-ide dari Islam. Setidaknya,
Metode hermeneutika Rahman dapat dibandingkan dengan metode interpretasi sistematis Sibawaiyah yang terdiri dari 3 langkah sistematis, yaitu yang pertama ada pendekatan historis yang serius dan jujur untuk menemukan makna teks Al-Quran. Yang kedua ada membedakan posisi hukum Al-Quran dengan tujuan yang mendasari hukum ini, di mana orang akan dihadapkan pada bahaya subjektivitas. Dan yang ketiga, metode hermeneutika Rahman. Ada pula metode sosiohistoris digunakan untuk mengurangi ketakutan terhadap ajaran Islam yang sudah tercemar oleh doktrin luar yang tidak berasal dari Al-Quran. Yang kedua ada teori gerakan ganda, juga disebut sebagai teori hermeneutika Rahman oleh banyak orang, beroperasi dalam konteks bukan dalam domain teologis atau metafisis hukum dan masyarakat. Perpaduan antara teori asbabun nuzul yang diusung oleh ulama tafsir tradisional dengan hermeneutika barat, yang mana teori tersebut lahir karena Rahman. Teori asbabun nuzul penafsiran tradisional cenderung mengabaikan pihak tertentu di bagian tertentu, yang mana teori asbabun nuzul menyatakan al-ibrah bi umumi al-lafaz la bi khususi al-sabab, yang mengabaikan kekhususan sebab musabab turunnya ayat. Dan teori selanjutnya al-ibrah bi khususi al-sabab labi umumi al-lafaz, yang ini mengabaikan keumuman lafaz.